Latar belakang Ubaidillah bin Jarrah. Siapakah kiranya orang yang dipegang oleh Rasulullah SAW dengan tangan kanannya sambil bersabda, sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan sesungguhnya kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Rasulullah SAW menjawabnya dengan seorang yang gagah dan jujur. Beliau adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdillah ibnul Jarrah radhiyallahu anhu. Lahir di Mekah di sebuah rumah keluarga suku Quraisy terhormat. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Jarrah yang dijuluki dengan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah adalah seorang berperawakan tinggi, kurus, berwibawa, bermuka ceria, rendah hati, dan sangat pemalu. Beliau termasuk orang yang berani ketika dalam kesulitan. Jadi disenangi oleh semua orang yang melihatnya. Siapa yang mengikutinya akan merasa tenang. B. Masuk Islamnya Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah Amir bin Abdillah ibnu Jarrah radhiyallahu anhu masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di awal mula Rasulullah, yakni sebelum Rasulullah SAW mengambil rumah Arqam sebagai tempat dakwah. Ia ikut hijrah ke Habsyah pada kali kedua. Ia kembali pulang agar dapat menghadapi Rasulullah SAW di perang Badar, perang Uhud, dan pertempuran lainnya. Lalu sepeninggal Rasulullah SAW dilanjutkan gaya hidupnya sebagai seorang kuat yang dipercaya mendampingi Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kemudian Umar dalam pemerintah masing-masing. Dengan mengesampingkan dunia kemewahan dan dalam menghadapi tanggung jawab keagamaan, baik dalam zuhud dan ketakwaan, amanah dan keteguhan. Ketika Abu Ubaidah baiat atau sumpah setia kepada Rasulullah SAW akan membangkitkan hidupnya di jalan Allah, ia menyadari sepenuhnya makna kata-kata yang tiga ini, berjuang di jalan Allah, dan telah memiliki persiapan sepenuh untuk menyerahkan kepadanya apa saja yang dibutuhkan berupa dharma, bakti, dan pengorbanan. Semenjak itu mengulurkan tangannya untuk baiat kepada Rasulullah SAW, tidak memperhatikan kepentingan pribadi dan masa depannya. Seluruh kehidupannya dihabiskan dalam mengemban amanah yang dititipkan oleh Allah kepadanya dan dibaktikan kepada jalannya demi mencapai keridhaannya. Tidak ada suatu pun yang dikejar untuk kepentingan dirinya pribadi, dan tidak satu keinginan untuk kebencian pun yang dapat menyelewengkan dari jalan Allah itu. Maka tak kala Abu Ubaidah telah menempati janji yang dilakukan oleh para sahabat lainnya, dilihat pula oleh Rasulullah sikap jiwa dan tata cara kehidupannya yang kan layak untuk menerima gelar mulia yang dihadiahkan Rasulullah kepadanya dengan sabdanya, orang kepercayaan umat ini Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Abu Ubaidah dalam perang Uhud. Abu Bakar As-Siddiq berkata menceritakan peristiwa itu. Di waktu perang Uhud dan Rasulullah ditempel anak panah sampai 2 buah rantai ketopong masuk ke dua belah pipinya. Bagian atas saya segera berlari mendapatkan Rasulullah SAW. Kiranya ada seorang yang datang bagaikan terbang dari jurusan timur. Maka kataku, ya Allah, moga-moga itu merupakan pertolongan. Dan kalau kami sampai pada Rasulullah, kiranya orang itu adalah Abu Ubaidah yang telah mendahulunya ke sana. Dan katanya, atas nama Allah, saya minta kepada Anda, wahai Abu Bakar, agar saya bisa mencabutnya dari pipi Rasulullah SAW. Saya pun membiarkan, maka dengan gigi mukanya Abu Ubaidah melepaskan salah satu mata rantai baju besi penutup kepala beliau sampai ia terjatuh ke tanah, dan kebersamaan dengan itu jatuhlah pula sebuah gigi manis Abu Ubaidah. Kemudian ditarik pula mata rantai yang kedua dengan giginya yang lain sampai sama tercabut, menyebabkan Abu Ubaidah tampak di hadapan orang banyak bergigi ompong. Tatkala datang perutusan Najran dari Yaman menyatakan keislaman mereka dan meminta kepada Nabi agar dikirim bersama mereka seorang guru untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta seluk-beluk agama Islam.
Maka ujar beliau, baiklah, akan saya kirim bersama tuan seorang yang terpercaya, benar-benar terpercaya. Para sahabat mendengar pujian yang keluar dari mulut Rasulullah SAW dan masing-masing berharap agar pilihan jatuh kepada dirinya sampai beruntung memperoleh pengakuan dan kesaksiannya yang tak dapat diragukan lagi kebenarannya. Umar bin Khattab menceritakan peristiwa itu sebagai berikut. Aku tak pernah berangan-angan menjadi amir, tapi ketika itu aku tertarik oleh ucapan beliau dan mengharapkan yang dimaksud beliau untuk itu adalah aku. Aku cepat-cepat berangkat untuk sholat zuhur, dan tatkala Rasulullah SAW selesai mengimami kami sholat zuhur, beliau memberi salam lalu menoleh ke sebelah kanan dan kiri, maka saya pun mengulurkan badan agar terlihat oleh beliau, tetapi ia juga masih melayangkan pandangannya mencari-cari, sampai akhirnya tampaklah Abu Ubaidah. Maka dipanggilnya, lalu sabdanya, pergilah, berangkat bersama mereka dan selesaikanlah apabila terjadi perselisihan di antara mereka dan hak. Maka Abu Ubaidah berangkatlah bersama orang-orang itu. Kemudian tatkala Khalid bin Walid sedang memimpin tentara Islam dalam salah satu pertempuran besar yang menentukan, tiba-tiba Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memaklumkan titahnya untuk mengangkat Abu Ubaidah sebagai pengganti Khalid. Maka demi diterimanya berita itu dari utusan khalifah, dimintanya orang itu untuk merahasiakan berita itu tersebut kepada umum. Sementara Abu Ubaidah sendiri mendiamkan dengan suatu niat dan tujuan baik sebagai lazimnya dimiliki seorang zuhud arif bijaksana lagi dipercaya menunggu selesainya panglima Khalid itu berebut kemenangan besar. Demikianlah Abu Ubaidah telah menjadi panglima besar di Syirah. Di bawah kekuasaannya bernaung sebagian besar tentara Islam baik dan luas wilayahnya maupun dengan pembekalannya dan jumlah bilangannya. Tetapi ia tetap terlihat seperti salah seorang prajurit biasa serta pribadi biasa dari kaum muslimin. Ketika sampai kepadanya perbincangan orang-orang Syirah tentang dirinya dan ketakjuban mereka terhadap sebutan panglima besar, dikumpulkannya mereka lalu ia berdiri mereka terhadap sebutan panglima besar. Dikumpulkannya mereka lalu ia berdiri mereka menyampaikan pidato, hai umat manusia, sesungguhnya saya ini adalah seorang muslim dari suku Quraisy, dan siapa di antara kalian baik ia berkulit merah atau hitam yang lebih takwa daripadaku, hatiku ingin sekali berada dalam bimbingannya. Amirul Mukminin Umar bin Khattab datang berkunjung ke Suriah. Kepada para penyambutnya ditanyakan, mana saudara saya? Siapa? Ujar mereka, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Katanya pula, kemudian datanglah Abu Ubaidah yang kemudian dipeluk oleh Amirul Mukminin. Lalu mereka pergi bersama-sama ke rumahnya, maka tidak satupun perabotan rumah tangga ada di rumah kecuali pedang, tameng, serta pelana kendaraannya. Sambil tersenyum Umar bertanya kepada, mengapa tidak kau ambil untuk dirimu sebagaimana dilakukan oleh orang lain? Maka jawab Abu Ubaidah, wahai Amirul Mukminin, ini menyebabkan hatiku lega dan sempat beristirahat. Wafatnya Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu ikut partisipasi dalam semua peperangan Islam, bahkan selalu memiliki andil besar dalam setiap peperangan tersebut. Dia berangkat membawa pasukan menuju negeri Syam. Dengan izin Allah dia berhasil menaklukkan semua negeri tersebut. Ketika wabah penyakit taun merajalela di negeri Syam, Khalifah Umar bin Khattab mengirim
radhiyallahu anhu mengirim surat untuk memanggil kembali Abu Ubaidah. Menjelang kematian Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia berpesan kepada pasukannya, "Saya pesankan kepada kalian sebuah pesan. Jika kalian terima, kalian akan baik. Dirikanlah sholat, bayar zakat, puasalah bulan Ramadan, berdermalah, tunaikan ibadah haji dan umroh, saling bernasihatilah kalian, sampaikanlah nasihat kepada pimpinan kalian, jangan suka menipunya, janganlah kalian terpesona dengan keduniaan, karena betapapun seorang melakukan 1000 upaya, dia pasti akan menemukan kematiannya seperti saya ini. Sungguh Allah telah menetapkan kematian untuk setiap pribadi manusia. Oleh sebab itu, semua mereka pasti akan mati. Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling taat kepada Allah dan paling banyak bekalnya untuk akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau melihat ke Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu dan mengatakan, "Ya Muaz, imamilah sholat mereka." Setelah itu Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pun menghembuskan nafas yang terakhirnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, cerita tentang Abu Ubaidillah bin Jarrah. Assalamualaikum.
Assalamualaikum, nama saya Andi. Saya akan menceritakan kisah Abu Ubaidah bin Jarrah. Ikuti simak terus ya ceritanya. Abu Ubaidah bin Al-Jarrah adalah muhajirin dari kaum Quraisy, maka yang termasuk paling awal untuk memeluk agama Islam. Ia ikut berhijrah ke Habasyah, saat ini Ethiopia, dan kemudian ia hijrah ke Madinah. Ia mengikuti setiap pertempuran dalam membela Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, yang merupakan salah satu calon khalifah bersama dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab